Dia punya suami si Zainab namanya Abul As bin Rabi'. Catat aja dulu. Nanti kalau anak nanya kita bisa jawab ya Bu ya. Minimal begitu. Yang kedua Ruqayyah. Tadi yang pertama Zainab. Yang kedua Ruqayyah wa tazawwajaha Utsman bin Affan. Ruqayyah nikah punya suami namanya Utsman bin Affan. Yang ketiga siapa? Ummu Kulsum. Yang mana tadi Ummu Kulsum? Alhamdulillah, putri Nabi nih. Ya. Ummu Kulsum wa tazawwajaha Utsman aidan ba'da wafati Ruqayyah. Jadi Utsman bin Affan tuh sebelumnya nikahin Ruqayyah tapi meninggal. Setelah Ruqayyah meninggal, Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulsum, adiknya. Ini sebagaimana hukum dibolehkannya menikahi ipar kalau istrinya atau suaminya udah meninggal. Ya. Contoh, suami istrinya punya adik perempuan. Turun ranjang, betul, bahasanya turun ranjang ya kalau di kita. Kemudian si istri wafat dan adiknya belum pernah nikah sama siapapun atau mungkin sudah jadi janda gitu ya. Akhirnya si suami menikahi iparnya, turun ranjang, itu boleh. Dengan syarat dua, satu, bininya udah meninggal. Yang kedua, udah cerai sama bininya. Kalau dia mau poligami sama ipar sendiri itu haram, gak boleh. Jadi tidak boleh menyatukan pernikahan dua kakak beradik yang ada hubungan darah. Contoh suaminya udah nikahin istrinya. Habis itu, mah, apa pengen poligami deh. Sama siapa Pak? Sama adik kamu. Gak boleh. Itu ya. Makanya dikatakan oleh Rasul, ipar itu maut. Ipar tuh maut. Jadi kita harus hati-hati. Baik pakaian kita dalam menjaga aura, tutur kata, tingkah laku depan ipar sendiri. Karena ipar tuh boleh dinikahin. Ini yang disebut dengan mahram muaqqad. Mahram yang bukan mu'abbad, yang bukan selama-lamanya, muaqqad dia. Ya. Jadi ipar tuh mahram muaqqad. Andai kata istri atau suami kita meninggal atau sudah bercerai, maka boleh menikah sama iparnya. Gitu ya. Kalau meninggal oke lah, tapi kalau bercerai habis itu iparnya di bini kita, itu rasanya bagaimana ya Bu ya? Betul nggak? Itu laki nikah sama kita terus cerai, habis itu nikah sama adik kita, rasanya ya Allah ya Rahman, gini amat dunia ya, sempit bener rasanya gitu, digerogol lagi gitu ya bahasa kitanya. Jadi seperti itu. Ini yang terjadi pada putri Rasul, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi nikah dulu sama Ruqayyah, meninggal, kemudian menikahi Ummu Kulsum. Itu ya. Yang keempat, putri Rasul Fatimah. Ini yang paling terkenal. Ya, Fatimah Zahra, karena usianya paling panjang, dan Fatimah itu meninggalnya ba'da Rasul, setelah wafatnya Rasul, gak lama setelah wafatnya Rasul. Wa tazawwajaha Ali bin Abi Thalib. Fatimah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib, dan dari pernikahan Fatimah serta Ali bin Abi Thalib ini dikaruniakan anak Hasan Husain. Dari Hasan Husain itu ada ke bawah keturunannya sampai saat ini para zuriyah Nabi yang kita kenal dengan para habaib, syarifah ya. Ya, itu zuriyah Rasul yang ada sampai saat ini, baik di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya. Ya, itu turunan dari nasabnya Fatimah dengan Ali. Nah, itu salah satu hikmah anaknya Nabi yang laki-laki nggak ada yang hidup. Karena kalau hidup pasti dijadikan Nabi lagi. Padahal penutup Nabi adalah Nabi Muhammad. Anak Nabi yang menghasilkan keturunan sampai sekarang saja itu ada sebagian kelompok yang mengkultuskan keturunan Fatimah dengan Ali, itu dikultuskan di sebagian kelompok gitu ya, nggak usah disebut lah. Apalagi kalau ada keturunan atau anak laki-laki Nabi yang hidup, nah itu pasti dijadikan Nabi. Ya, salah satu hikmahnya itu Allah wafatkan ketika masih kecil semuanya. Baik ya, itu jadi pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi solawat Allah kepada Nabi Muhammad adalah rahmat. Solawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad adalah istighfar, mintakan istighfar. Dan kita manusia bersolawat kepada Nabi adalah berdoa.
ya, memintakan doa, mengharap syafaat kelak yaumil akhir. Sampai sini ada pertanyaan ibu-ibu? Ayo yang bertanya. Silahkan ibu-ibu. Ya, silakan ibu yang menanya. Diem baik. Ngantuk ibu? Enggak. Ya, jadi sirahnya kita kenal tadi ya. Ada anaknya Nabi, ada istrinya Nabi. Istri Nabi ada berapa bu? Udah katanya 25. Istrinya Nabi ada berapa? Banyak ya. Nabi punya istri totalnya ada 11. Ya, jadi isnatani tufita qabla. Dua istrinya itu wafat sebelum Nabi wafat. Siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua Zainab bintu Khuzaimah. Ini dua istri Nabi, Khadijah sama Zainab bintu Khuzaimah, wafatnya sebelum Nabi wafat. Makanya kita kenal Amul Huzni, tahun kesedihan itu salah satunya tahun dimana Khadijah wafat. Khadijah dulu yang meninggal, baru Rasul. Nah setelah Khadijah meninggal, baru Rasul menikah lagi dengan yang lainnya. Watis'un ba'dahu, dan 9 lagi wafatnya setelah Nabi wafat. Nabi wafat, baru 9 istri yang lain itu nyusul satu-satu wafat gitu. Siapa diantaranya? Wahunna, diantaranya Aisyah radhiyallahu anha, ada lagi Sauda, Hafsah, Maimunah, Ummu Habibah, atau dikenal wasmuha Romlah. Panggilnya Romlah, ada yang namanya Romlah di sini? Nah, itu Ummu Habibah ya, istrinya Nabi. Kemudian lagi ada Zainab bintu Jahsy, tadi Zainab bintu Khuzaimah. Ini yang selanjutnya Zainab bintu Jahsy. Ada lagi Ummu Salamah. Nabi juga anaknya tadi, anak Nabi Ummu Kulsum ya. Kalau istrinya Ummu Salamah. Kemudian Juwairiyah dan Sofia. Ya, ada yang Juwairiyah namanya. Ya, itu tadi nama istri-istri Nabi yang kudu kita hafal. Apa bu? Sekali lagi diulang bu. 1 Khadijah. Yang kedua Zainab binti udah binti Uzaimah gitu ya. Ini habis ini saya kasih PR dah bulan depan biar pada ngapal semua. Ya, Zainab binti Khuzaimah. Jadi Khadijah, Zainab binti Khuzaimah itu wafatnya sebelum Nabi wafat. Tapi yang 9 tadi, Aisyah, kemudian Ummu Habibah, Juwairiyah dan lain sebagainya itu wafat setelah Nabi wafatnya. Kita kudu hafal bu. Nanti ngajarin anak-anak kita insya Allah. Ya, jangan nama artis dong kita hafal. Atta Halilintar hafal. Hal istrinya siapa? Ibunya Aurel siapa namanya bu? Krisdayanti. Kenal bener deh, masya Allah. Ada pertanyaan sampai sini ibu-ibu? Jadi dibuka kitab tadi dengan Bismillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baru selanjutnya di kitab ini dibahas terkait, ini belum masuk fikih nih. Ini kalau ibu buka kitab fikihnya itu udah alamatul buluk ya, ciri-ciri tanda balik ya, harusnya kalau di halaman pertama. Ini baru mukadimah, pembukaan. Dibahas kemudian lagi terkait rukun Islam, rukun iman. Saya rasa nggak usah dibahas, ibu-ibu udah pada hafal. Rukun iman berapa? Rukun Islam? Rukun Islam berapa bu? 5. Rukun iman? 6. 1 iman kepada, yang kedua iman kepada, yang ketiga iman kepada, yang keempat iman kepada. Satu, iman kepada. Yang kedua, yang ketiga, kitab. Yang keempat, Rasul. Yang kelima, hari akhir. Yang keenam, qada dan qadar. Ini harus diulang lagi. Saya yakin ibu-ibu bukan nggak bisa, lupa.
Ya, sebenarnya ini materi dari kecil yang sudah kita hafal, tapi tinggal pengulangan saja. Ya, jiro. Jiro, jiping. Habis ngaji taro, atau ngajinya cuman kuping. Habis itu lupa, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Rukun Islam ada 5, 1 syahadat, 2 3 4 5 pergi haji jika mampu. Mudah-mudahan kita bisa ngejalanin rukun Islam semuanya. Syahadat udah, sholat udah, puasa udah, zakat udah, satu lagi pergi haji jika mampu dan dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, itu terkait rukun Islam, rukun iman. Kemudian kita masuk di Kitabut Thahar. Sedikit kita bahas tentang Alamatul Buluk ya Bu ya. Saya nggak bisa lama-lama karena mau ada tamu di rumah. Suami saya juga baru mau pulang dari Kalimantan, jadi ini takutnya nanti keburu nyampe. Paling kurang dari 3:30 udah selesai kita ya, insya Allah ya. Nah, baik, Kitabut Thaharah. Kita masuk di pembahasan ada. Silahkan dibuka semuanya, Kitabut Thaharah. Jadi ini pembahasan tentang Thaharah, bersuci. Halaman pertama. Ada ketemu ibu-ibu? Kitabut Thaharah faslun, pasal yang pertama, alamatul bulughi salasun. Ciri-ciri baligh, tanda-tanda baligh. Nah, ketemu ya? Alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda baligh itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama, kita bahas dulu al-bulughu wa al-wusulu ila haddit taklif. Jadi baligh itu maknanya ketika seseorang sudah sampai kepada batas usia yang dia dibebankan untuk bertanggung jawab melakukan ibadah. Misal, orang kalau udah baligh dia wajib sholat. Kalau ninggalin sholat berdosa. Anak kecil nih, anak bayi, anak kecil ini balita, ini belum masuk usia baligh. Kalau dia sholat pahala, tapi kalau dia ninggalin sholat belum berdosa. Ya, karena belum ada taklif, beban kepada seseorang yang dibatasi usia baligh tertentu. Ya, jadi baligh itu ketika dia sudah sampai kepada beban yang harus dijalankan sebagai seorang muslim, dan kalau ditinggalkan dia dapat dosa. Apa tanda baligh? Yang pertama, tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa. Kalau dia umurnya sudah mencapai 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, al-ihtilamu fi dzakar wal unsa litis'i sinin. Al-ihtilam, mimpi basah. Fi dzakar, bagi laki-laki, wal unsa dan perempuan, ya. Litis'i sinin. Jadi sempurnanya kalau orang sudah 15 tahun pasti dia sudah masuk usia baligh. Ya, paling cepatnya masuk usia baligh adalah tis'i sinin, 9 tahun. Jadi kalau ada anak perempuan, ini disebutkan di sini yang ketiga, al-haidu fil unsa litis'i sinin. Haid bagi perempuan ya pada usia 9 tahun. Kalau ada anak perempuan usia 9 tahun, kita punya anak, kita punya cucu, dia keluar haid darah, "Ma, ini apa, Ma?" 9 tahun tuh usianya. Maka itu sudah masuk usia baligh. Itu yang paling cepat. Tapi jarang tuh yang 9 tahun. Kebanyakan di usia 10 tahun ke atas. Ada yang 11, 12, ya. 13. Mayoritas usia-usia segitu SMP. Tapi ada juga yang memang balighnya tuh lebih cepat. Yang tadi 9 tahun itu dia sudah baligh gitu ya. Jadi sudah lebih dahulu untuk baligh. Nah, ini tanda-tanda yang cepat. Yang tadi 9 tahun itu dia
sudah balik gitu ya. Jadi sudah lebih dahulu untuk balik. Nah ini tanda-tanda yas tahun. Yang kedua adalah mimpi basah, bagi laki-laki mimpi basah. Yang ketiga adalah haid ya. Jadi itu 3 tanda. Dan kalau kita punya anak harus dikasih pengarahan. Jangan sampai dia balik tapi nggak ngomong-ngomong sama kita, kira dia berdosa tuh. Jadi dikasih omongan, diajak diskusi. Nak, kamu sudah mimpi basah atau belum? Boleh itu nanya. Misal sama anak kita yang laki ya. Karena takutnya mungkin dia ngiranya ngompol atau apa gitu. Ini mohon maaf agak vulgar bahasanya tapi fikih gitu ya. Jadi lebih aware lagi sama anak laki-laki, diajak ngomong. Kamu udah mimpi basah atau belum? Kalau umur segini belum sih ya Bu ya. Yang ada ngompol mungkin ya. Jadi belum tahu tuh. Biasanya nanti anak bisa terbuka kemudian menceritakan. Tapi ada ustazah anak yang malu ngomong sama orang tuanya. Kalau dia malu ngomong sama ibunya, diajak ngobrol sama ayahnya. Yang sesama jenis, kalau anak perempuan biasanya lebih condong ngobrol sama ibunya. Ya, kemudian kalau anak laki-laki lebih condong ngobrol sama ayahnya karena merasakannya sama. Ayahnya nanya, kamu ada mimpi nggak? Setelah bangun tidur ada merasa keluar nggak cairan tertentu yang ternyata itu bukan air kencing atau air seni gitu, bukan ompol ya. Nah itu harus dibicarakan biar kita tahu tanda baliknya ya. Kalau perempuan dengan haid, nah kalau perempuan ini biasanya lebih terbuka dibanding anak laki-laki, betul ya? Takut ya, tiba-tiba wah ini kenapa keluar darah, ma aku kenapa gitu. Nah kalau anak perempuan keluar darah kurang dari usia 9 tahun berarti itu bukan haid. Itu bukan haid, darah penyakit, bisa istihadah atau ya cedera dan lain sebagainya gitu. Ada sesuatu mungkin ya karena cedera dan lain sebagainya jadi keluar darah. Tapi yang divalidasi atau yang dikatakan itu tanda balik ketika usianya mencapai 9 tahun dia keluar darah. Dan haid itu juga ada cirinya. Kalau dia cuma keluar darah sebentar itu nggak disebut haid. Haid itu paling cepatnya sehari semalam. Misal keluar haid 2 jam kemudian kosong bersih, ditunggu lagi haid keluar lagi 5 jam kemudian bersih, keluar lagi sehari semalam, pokoknya terus menerus keluar walaupun cuman bercak-bercak darah sedikit, itu haid. Jadi haid itu ketika dia sudah mencapai waktunya sehari semalam. Jadi kalau cuman berjeda dikit kemudian nggak keluar lagi sampai kapan, nah itu bukan haid. Bisa darah penyakit, bisa ada sesuatu ya, darah-darah yang lainnya yang keluar dari perut dan lain sebagainya gitu. Jadi itu ciri-ciri dari haid. Biasanya kalau anak perempuan insya Allah lebih terbuka. Saya dulu gitu juga waktu keluar haid pertama kali itu lagi di pondok pesantren kelas 2 SMP ya, pas banget mau liburan pulang, keluar haid itu teman-teman udah pulang, udah kosong pondok semua. Begitu dijemput saya cerita sama ibu saya, wah tadi kok apa ya berdarah gitu keluar haid. Nah akhirnya diarahkan, oh itu tadi maksudnya tadi berdarah itu apa ya, nggak mikir haid waktu itu. Oh itu haid, begini nggak rasanya, begini gini. Nah akhirnya dapat arahan dari orang tua. Jadi kita kurang lebih aware ya Bu ya, baik sama cucu anak biar tahu bagaimana keadaan mereka ketika balik pertama kali. Sampai sini ada pertanyaan ibu-ibu? Saja mandinya itu yang cewek yang paling tua sama apa beda? Mandi yang Senin kan cewek mandinya Sama. Kalau mandi wajib bagi laki-laki dan perempuan itu ketentuannya sama. Rukun mandi wajib ya. Kalau di kitab Fathul Qorib itu ada 3. 1, niat. Yang kedua adalah menghilangkan najis atau kotoran yang ada dalam tubuh. Yang ketiga meratakan air ala jami'il badan, ke seluruh tubuh. Itu rukun mandi wajib, mau laki mau perempuan sama. Mandi wajibnya model gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Cuman bedanya ya perempuan karena mungkin rambutnya lebih tebal banyak. Syarat mandi wajib atau rukun mandi wajib adalah harus meratakan air ke seluruh tubuh. Kulit, rambut, kulit area manapun, rambut area manapun, bagian tubuh manapun itu harus kena air, bukan sabun. Jadi kalau mandi wajib itu nggak boleh dicampur sabun. Sabun itu yang ngasih wangian aja sebenarnya, ya. Rukunnya itu adalah air, maksudnya meratakan air ke seluruh tubuh.
silahkan. Ya, itu baru silahkan mau sambungan. Jadi rukunnya sama buat laki-laki sama perempuan. Bedanya perempuan rambutnya lebih panjang, lebih tebal, dia harus lebih banyak usahanya tuh biar nyampe ke pori-pori kulitnya. Jadi kalau mandi wajib, lipatan-lipatan itu harus kena air semua nih ibu. Misalkan kita di perut kita banyak lipatan nih, oh itu harus kena air semua. Kalau di kuping gimana? Sama kuping. Gimana? Semuanya. Pokoknya kalau mandi wajib itu sampai area-area kuku pun kita bersihkan, gitu, ya. Area kuping, hidung, seluruh muka, rambut, lipatan-lipatan itu harus rata dengan air. Kalau cincin juga ibu, misalnya cincin gitu. Ya, misalkan di bawah-bawahnya gitu. Nah ini bedanya mandi wajib sama mandi-mandi mubah yang lainnya. Kalau mandi mubah itu kan mandi pagi sama sore, ya. Betul ya, ibu mau mandi mau kagak ya terserah. Tapi kalau mandi wajib itu yang mewajibkan kita sebagai syarat kita bisa melakukan ibadah. Kalau kita nggak mandi wajib, kita nggak bisa ibadah. Masih bernajis kita, masih berhadas. Ya, hadas besar. Kan ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil sudah dihilangkan, maka diperbarui wudunya. Jadi hadas kecil itu dihilangkan dengan wudu. Kalau hadas besar dihilangkan dengan mandi wajib. Kemudian apalagi bedanya mandi wajib sama mandi biasa? Kalau mandi biasa nggak pakai niat. Mandi wajib perlu pakai niat. Ibu pengen mandi sore, saya niat mandi sore biar seger ya Allah. Nggak ada kan? Udah mandi aja biasa gitu. Tapi kalau mandi wajib nggak pakai niat, nggak sah mandinya. Gitu ya. Jadi harus diniatkan, dan niatnya apa? Anil haidikah? Anil junubikah? Ya, anil nifasikah? Apakah saya mandi wajib karena suci dari nifaskah? Dari haidkah? Dari junubkah? Gitu. Itu nanti insya Allah pembahasannya lebih panjang dan lebih banyak lagi di pembahasan selanjutnya. Gitu ya kurang lebih. Jadi sama saja mandi wajib laki-laki dengan perempuan dengan ketentuan 3 rukun yang tadi. Niat, menghilangkan najis, meratakan air ke seluruh tubuh. Ada lagi ibu-ibu? Silahkan. Ya, boleh. Karena saya cowok, aku ditanya nih, diem aja. Suaranya udah buka. Ya. Usianya berapa? Udah 12 tahun. Bisa jadi mungkin sudah mengalami, cuman malu ngungkapinnya. Iya. Nah kalau dia nggak mau, biasanya laki-laki gitu kan, tanda balighnya itu selain mohon maaf ihtilam tadi, mimpi basah, ada perubahan-perubahan di area yang lainnya, kayak munculnya apa ini? Jakun ya, kemudian ngebasnya suara berbeda suaranya. Nah itu bisa dilihat dari tanda-tanda perubahan setelah dia balighnya. Kalau dia nggak mau cerita dan ibu meyakini, saya mah yakin kayaknya udah balik gitu. Sepertinya seperti itu gitu ya. Pasti yakin tapi dia malu nih nyeritain. Kalau begitu, kitanya punya tanggung jawab lebih untuk ngingetin dia ibadah, nggak ninggalin sholat. Ya, karena kita sudah meyakini bahwa saya yakin anak saya udah ihtilam, cuman nggak mau cerita nih. Malu. Tapi cengir-cengirnya nggak ada bilang enggak ya. Diem aja ya. Orang kalau tandanya diem berarti iya gitu. Maksudnya kalau tandanya diam atau ketawa berarti bisa jadi iya gitu. Jadi mungkin tugas kita, dia mungkin ngomong iyanya malu, tapi tugas kita lebih double. Bagaimana dia nggak ninggalin sholatnya gitu. Karena sudah masuk usia balik. Kalau anak sudah balik, kemudian sudah diingatkan tapi tetap nggak mau sholat, yang dosa dia sendiri. Yang penting orang tuanya nggak pernah capek dan berhenti ngingetin sholat. Iya, kalau dia tetap nggak mau sholat, dia tetap mau ninggalin perintah Allah, dosa buat dia. Orang tuanya itu gugur dosanya. Kenapa? Karena ngingetin terus. Pokoknya ayah sama ibu ngingetin terus. Kita ngajak terus sholat, nggak pernah capek, nggak pernah letih. Anak kita mau dia udah gede, mau dia udah jadi suami, mau dia udah jadi mantu orang, tetap orang tua punya kewajiban untuk terus ngingetin. Nah,
gitu. Pokoknya ngingetin terus, ya. Andai kata dia tidak melakukan ibadah tersebut, dia berdosa. Kita gugur dosanya kenapa? Karena kita ngingetin, nasehatin. Yang berdosa itu kalau anaknya nggak mau ngerjain dan orang tuanya nggak pernah nasehatin. Bodoh amat, udah bodoh amat. Emaknya sholat ngaji, ayahnya sholat ngaji, anaknya nggak pernah diajak. Ada tuh model begitu. Ibunya tiap hari datang ke majelis taklim ngaji, anaknya nggak bisa ngaji, nggak pernah diajak ngaji, sholat nggak pernah diingetin. Jadi orang tuanya egois, cuman ibadah buat dirinya sendiri, tapi dia lupa ngingetin anak-anaknya. Ini baru berdosa nih, model seperti ini. Yang kata Umar bin Khattab adalah orang tua yang durhaka, masuk kategorinya. Betul ya? Apa Ibu? Ya betul. Yang penting kitanya nasehatin terus, ngingetin terus. Masalah hidayah hati itu terus doain, ya Allah bukain pintu hati anak saya biar rajin sholat, biar gak ninggalin ibadah gitu ya. Jadi ingetin sekaligus doa. Ada lagi? Sudah? Baik, karena sudah jam 3 lewat, saya nggak bisa lama-lama. Insya Allah kita lanjut di kajian bulan depan ya. Bulan depan apa? Oktober ya Bu ya. Insya Allah di akhir Oktober, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, ketemu lagi, dan mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita min haitsu la yahtasib. Insya Allah ilmu yang didapat bisa kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Sekali lagi kita baca Fatihah sebagai penutup. Mudah-mudahan hajat apapun yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala niyyati wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.